pada pagi hari tadi telah melaksanakan ijab kabul. Kata Pak Edi Afrizal, Ananda Beli Dwi Pratama dipeganglah sama Pak Edi Afrizal, tangannya Beli dengan pegangan kekuatan ikatan yang sangat kokoh. Ananda Beli Dwi Pratama, aku nikahkan anakku Rizki Agustin SKM binti Edi Afrizal dengan engkau dengan mahar seperangkat alat sholat, apa lagi maharnya, dan batu cincin apa cincinnya, dan sebuah cincin emas dibayar tunai. Dijawablah dengan Beli, aku terima nikahnya dan mas kawinnya tersebut. Kokoh sekali ikatan pegangan orang tua dari Rizki tadi, memegangkan tangan anaknya yang bernama Beli Dwi Pratama. Itulah yang dikatakan dengan ikatan misaqon ghalidho, ikatan pernikahan yang sangat kuat dan sangat kokoh sekali. Berarti Beli, dengan ikatan pegangan tadi itu bukan main-main dan sandau gurau, serius. Karena Anda berdua setelah diikatkan dan dipegangkan dan diijabkan dan dikabulkan itu semua permintaan, berarti Anda mulai hari ini Beli sah menjadi seorang suami, Rizki engkau sah menjadi seorang istri. Lah, itu yang pertama. Setelah itu dijawabkan berdoa, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Ya Allah, berkahkan kedua insan ini, berikanlah keberkahan dalam hidup dan kehidupan ini. Ia berikan beban itu yang berat kepada Beli. Beli tak sanggup menghadapi kebebanan itu. Maka kata Rasulullah SAW, ibu-ibu yang pada hari ini neraka itu banyak di dalamnya itu adalah kaum Hawa, kaum perempuan, kaum wanita yang banyak di dalam neraka itu. Kenapa kaum Hawa banyak di dalam neraka? Yang pertama, wanita yang banyak di dalam neraka itu adalah kaum wanita yang selalu memberi dan membentakkan suaminya. Rizki, jangan nanti setelah engkau menjadi seorang istri daripada Beli yang hari ini sudah disahkan, jangan sekali-sekali membentakkan Beli. Mentang-mentang dia sebagai istri mau berkuasa dalam rumah tangga. Ibu sangka suami-suami ini contoh. Pak Mamanda kami anggota DPRD, ketua anggota dewan di DPRD itu sebagai anggota dewan, nyampe di rumah jadi kena marah terus sama istrinya. Oh, di kantor sebagai kepala dinas, nyampe di rumah disuruh cuci piring. Oh, di sini di kantor sebagai kepala bagian, nyampe di rumah disuruh nyuci dan jemur pakaian. Banyak itu selalu membebankan. Orang yang selalu membentakkan suaminya dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kaum Hawa dan perempuan itu banyak di dalam neraka? Yaitu kaum perempuan yang selalu memberikan beban yang berat kepada suaminya. Berapa gaji Beli awak setiap bulan, Beli? Senyum Beli. Hari ini Beli sudah punya gaji misalnya 5 juta ya. Alhamdulillah ya, berarti hari ini Beli sudah punya gaji 5 juta. Lah, 5 juta mulai detik ini awal bulan besok mulai store kepada istri Beli, store kepada Rizki, karena engkau sudah punya istri. Adinda Rizki, ini gaji abang bulan ini
berjumlah 5 juta. Dikatakan dalam ayat Al-Quran tadi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Ini bentuk tanda-tanda daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada hari Ahad 21 April 2024, 12 Syawal 1445 Hijriah ini. Karena bentuk daripada tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah Allah berikan kekuasaan pada hari ini. Siapa yang sangka Beli jodoh engkau itu adalah orang Sumatera Utara, jodoh engkau rezeki orang Sungai Penuh dan Kerinci, jodoh engkau Beli orang Padang, jodoh engkau orang Sumatera Selatan. Siapa yang merasakan, yang mengakui bahwa jodoh itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala? Pada hari ini Allah tunjukkan melalui wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Apa tujuannya? Itu adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun, kata Allah. Lah, pilih. Itu baru pertama. Selanjutnya, yang kedua, di dalam bahtera rumah tangga ini, nasihat pernikahan ini sebenarnya ini berat. Mamanda kami Zulhammi kayo gumwah kayo hakau bagi nasihat berat sebenarnya. Yang layak, yang berhak ini menyampaikan tadi itu orang tua kami Pak Profesor Dr. Haji Ashafi Jaya Bakri MA. Kenapa berat? Pertama, memberikan nasihat kepada kedua mempelai. Sebelum memberikan nasihat kepada kedua mempelai, tentu saya itu memberikan nasihat terutama untuk pribadi saya, Pak Edi Afrizal. Setelah saya memberikan nasihat kepada orang lain, rupanya saya yang broken home-nya, saya yang hancurkan, salah. Berat memberikan nasihat kepada orang kedua mempelai ini. Yang pertama, nasihat ini adalah untuk khususnya pribadi saya sendiri. Yang kedua, untuk kedua mempelai. Yang ketiga, untuk kita-kita yang ada pada hari ini. Siapa yang jamin 35 tahun menikah tak berpisah? Siapa yang menjamin 40 tahun menikah tak pernah berpisah? Tidak ada satupun yang menjaminkan bahwa sesungguhnya ikatan nikah itu adalah ketentuan dan haknya Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini semua nasihat ini, pertama, baik yang baru duduk seraja dan ratu sehari maupun kita yang hadir pada siang ini, kita semuanya akan kita dengarkan mana yang baik kita ambil, mana yang buruk kita tinggalkan. Ingat Beli, ada beberapa hal, ada 6T, bukan 6 triliun, 6T yang perlu kita ambil untuk rezeki. Sebagai dalam bahtera rumah tangga itu, yang pertama itu T, yang pertama itu adalah tafahum, saling memahami. Beli harus paham dengan rezeki, rezeki harus paham juga dengan Beli. Ibu Lentra jangan harus paham juga dengan Beli. Ibu Sus harus juga paham dengan rezeki. Pak Zulhamni harus paham dengan kedua insan ini. Pak Aidil Afrizal harus paham juga dengan kedua insan ini. Karena saling memahami dan saling mengerti, saling dengan pengertian, insya Allah keluarga ini mulus dan lancar dengan jalan yang baik. Insya Allah masuk ke dalam surga, surganya Allah Subhanahu wa taala. Bertemu di awal, berpisah di akhir. Masuk kita di atas dunia ini sampai kita pulang ke kampung akhirat. Insya Allah Anda berdoa dalam ikatan misakan walizon yang tadi, kekuatan tadi. Itu yang saling mengerti dan memahami. Yang kedua, lah Ibu, di dalam pernikahan itu saling memahami. Yang kedua, T yang kedua itu adalah tafakul. Tafakul itu adalah menanggung semua beban. Hidup ini penuh dengan beban. Hidup ini penuh dengan masalah. Mana son? Masih bisa dinaikkan tak son? Naikkan volumenya. Lah, yo. Hidup ini penuh dengan masalah.
Kalau tak mau bermasalah jangan hidup, Beli. Tapi semuanya tanggung kedua-duanya. Bukan hanya Beli aja yang menanggung masalah dan beban, rezeki pun harus menanggung beban dan masalah tersebut. Oh, mentang-mentang suami sebagai kepala rumah tangga di dalam rumah tangga, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Berat beban seorang suami itu, ibu. Pertama, dia harus menjagakan dirinya. Yang kedua, dia harus menjagakan keluarga dan istrinya. Dari apa? Dari jalan keluarnya. Jangan takut dan jangan bimbang. Oh, tidak makan dalam keluarga. Oh, tidak minum di dalam keluarga. Tidak ada kebutuhan dalam keluarga. Allah jamin wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari tak sangko-sangko. Dari ujung ada rezekinya suami, dari ujung sana ada rezekinya istri. Nanti dari ujung sebelah barat nanti ada lagi rezekinya anak. Semuanya dijaminkan oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Kalau kita bertawakal kepada Allah, insya Allah Allah akan memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan hidup kita dalam rumah tangga. Yakinkan takwa, tawaddu, qanaah, wara dan yakin. Serahkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang orang tua kami, Bapak Dr. Andes Haji Hasan Basri Agus MM, yang alhamdulillah hadir juga bersama kita semuanya, anggota DPR RI Dapil Jambi. Itu yang kedua, menanggung semua beban di dalam rumah tangga. Yang ketiga, sebentar selesai. Yang ketiga itu adalah T yang terakhir, yang ketiga, ta'awanu. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonglah sesama suami dan istri. Bukan berarti seorang suami itu tidak membantukan istri dalam rumah tangga. Rasulullah itu walaupun dia itu sebagai suami dalam rumah tangga, dia tetap nyapu, Beli, membantukan istrinya. Walaupun Rasulullah itu sebagai pemimpin dalam rumah tangga, dia tetap cuci piring juga, Beli. Jangan mentang-mentang sebagai kepala keluarga cuci piring tak mau, itu tugas istri. Woi, masak ini tugas istri. Woi, semuanya nyuci baju tugas istri. Apa tugas suami? Cari duit juga, tak boleh nyampe. Hanya apa terbebani semuanya. Nah, itu saling dan sama-sama saling menolong dan tolong bantu membantu di dalam rumah tangga. Pada bulan ini adalah bulan Syawal. Bulan Syawal ini bulan yang baik. Menikah di bulan Syawal ini bulan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah itu di bulan Syawal. Orang yang menikah di bulan Syawal ini akan sangat lebih baik mengikuti teladannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah dan Aisyah itu menikah di bulan Syawal? Dia akan menipiskan bahwa mengatakan kaum jahiliyah Arab dulu mengatakan bahwa bulan Syawal itu bulan sial dalam kehidupannya. Untuk menipiskan itu, Rasulullah itu menikahlah dengan Aisyah di bulan Syawal. Yang kedua, sebagai teladan bagi pengikut umatnya Rasulullah, bahwasanya Rasulullah itu menikah di bulan Syawal ini, maka orang yang menikah di bulan Syawal ini termasuk golongan-golongan umatku, kata Rasulullah. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Engkau nikah ini adalah merupakan sunnahku, kata Rasulullah. Kalau engkau tidak menikah, rizki beri, engkau bukan golongan termasuk umatku, kata Rasulullah. Alhamdulillah pada hari ini engkau telah menikah. Pertama di bulan Syawal, bulan yang berkah, bulan yang baik, bulan yang pada mana Rasulullah itu pun menikah di bulan Syawal. Yang kedua, engkau menteladani Rasulullah karena Rasulullah menikah di bulan Syawal. Yang ketiga, Rasulullah menipiskan bahwa ungkapan kata-kata kaum jahiliyah Arab mengatakan bahwa Syawal adalah bulan sial, itu tidak benar karena ia menikah di bulan Syawal. Makanya banyak itu orang menikah di bulan Syawal. Apa Pak Gubernur menikahkan anaknya di bulan Syawal. Beli, engkau bagian juga daripada gubernur-gubernur itu.
menikah di hari yang sama di bulan Syawal ini. Moga-moga ke depan nanti kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir pada hari ini juga nanti ke depannya dalam rumah tangga, satu, saling memahami di dalam rumah tangga, yang kedua, menanggungkan semua beban yang ada di dalam rumah tangga bersama-sama baik suami dan istri, yang ketiga adalah bertolong-tolonglah kita bersama-sama di dalam rumah tangga. Mungkin 3 hal itu baik dari 6 hal yang saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan tunggu bapak ibu laporkan saya ke Pak Polisi. Makan keripik di tengah sawah, keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.